Kalian pasti pernah dengar lagu ini. Tongon tumpang kaita ipua jelam mo tau manuru melelam banjari bau lama buyari dongi pentu katudung ila sayok to omong goronya pa iwe anya rumungi to onya ungkar katu tau rirano lawinya dapo maragu. Oke Geners, sekian dari saya lirik lagu tadi. Kalian pasti mengenal lirik lagu tadi guys. Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang dinyanyikan waktu kita masih kecil. Kalau untuk Geners, untuk kaula muda sekarang mungkin nggak asing lagi didengar ya guys, Geners. Tapi waktu di zaman dahulu itu kedua tokoh figur dari dalam cerita tersebut asal dari Kabupaten Poso, tepatnya lebih ke suku Pamona ya guys. Berasal dari Sulawesi Tengah. Dua cerita tersebut bernama Lasayo dan Rumongi. Lasayo sebagai suami dan istrinya bernama Rumongi. Oke guys, dan jurnal ini saya ambil saya kutip dari Pamona Zone yang diposting tanggal 18 Januari 2008. Saya mau ekspos sedikit tentang legenda tersebut. Legenda dan Lasayo dan Rumongi merupakan cerita rakyat yang menjelaskan asal-usul masyarakat Pamona dan Poso. Dikisahkan Lasayo adalah seorang suci dan sakti mandaguna turun dari kayangan ke daratan Pamona dengan mendarai seekor kerbau putih, gemuk, dan sangat gemuk. Lasayo dideskripsikan sebagai si bijaksana dan baik hati. Suatu hari Lasayo bertegun melihat keadaan dan di kehidupan masyarakat dan Pamona mula-mula yang sepakai kesusahan dan menderita. Dengan kesaktian dan kepandaiannya, ia kemudian mengajarkan cara bercocok tanam dan mengolah hasil bumi yang lebih baik. Sejak keberadaan di daerah tersebut, kehidupan masyarakat di sana berangsur-angsur membaik. Dalam kehidupannya di bumi, Lasayo kemudian dikisahkan jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Gadis itu merupakan anak seorang raja setempat yang bernama Rumongi. Dan alkisah mereka kemudian menikah dan dikurniakan seorang anak laki-laki. Bahagia pun dijalani oleh Lasayo dengan indah. Suatu malam, Lasayo menceritakan tentang sebuah pantangan yang tidak boleh dia lakukan di bumi, yakni membuang kotoran manusia. Sebab Lasayo adalah seorang makhluk suci dan kotoran yang dia keluarkan berbeda dengan manusia, selalu mengeluarkan kata sebagai hajatnya. Suatu hari ketika Lasayo menimang anaknya, si anak buang hajat. Lasayo kemudian menyuruh istrinya untuk membersihkan kotoran si anak. Akan tetapi dengan nada gusar istrinya atau menolak perintahnya sebab ia sendiri sedang membersihkan beras untuk dimasak. Penolakan itu menyebabkan petakan berakhir tragis. Lasayo sangat marah, meletakkan anaknya dan pergi mengambil parang atau sejenis pedang pendek. Kemudian dengan geram dihunusnya pedang saktinya itu ke kerbau putih kesayangannya. Kemarahan tersebut berimbas pada kerbau malangnya itu dengan sekali tebasan kepala si kerbau putih itu terpental jauh ke daerah lain. Setelah amarahnya cukup mereda, Lasayo kemudian memanggil sejenis tali hutan yang turun dari langit. Dengan perasaan yang bercampur aduk, ia pun menaiki tali tersebut dan pergi ke kayangan. Rumongi yang sadar telah membuat Lasayo marah mengambil anaknya dan mengikatnya ke belakang punggungnya dengan seutas tali, dan sambil menangis Rumongi berlari mengikuti suaminya memanjat tali hutan tersebut. Akan tetapi sebelum Rumongi mencari kayangan, Lasayo terlebih dahulu memotong tali langit yang masih menjuntai ke bumi sebab ia sadar mereka memiliki dunia yang berbeda. Alkisah kemudian Rumongi bersama anaknya jatuh kembali ke bumi daerah Dongi Pamona Utara, dan jasad mereka membatu terlilit oleh tali hutan di atas sebuah bukit kecil yang sekarang merupakan perbatasan dan Tanah Saojo. Konon barang siapa yang melalui daerah tersebut dan membawa anak-anak kecil tanpa menutupi kepala anak itu akan tertimpa bencana seperti sakit atau panas demam. Menurut kepercayaan, sosok Rumongi akan marah bila anak kecil yang melewati daerah tersebut tidak mengenakan penutup kepala. Sekian dan terima kasih.